Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Pada hari ini kita sudah memasuki masa raya Prapaskah. Dan di dalam masa raya Prapaskah ini kita belajar untuk menghayati apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita, Bapa kita yang baik dalam kehidupannya di tengah dunia sampai kematian dan kebangkitannya. Tentunya bagi seorang anak Allah, pencipta langit dan bumi, kesengsaraan bukanlah pilihan. Dia memiliki tahta yang begitu megah. Bahkan dia juga punya malaikat-malaikat yang terus setia untuk memuji namanya. Tapi Allah memilih untuk turun ke bumi, menyertai kehidupan kita, berjuang, supaya dia mengenal dengan luar biasa kita sebagai ciptaannya. Dan dia mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Jadi marilah kita menggunakan masa raya Paskah ini untuk betul-betul menghayati kebaikan hati Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 6 ayatnya yang ke-27. Dikatakan seperti ini. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tentu, mengasihi musuh bukan hal yang mudah. Mengasihi musuh adalah hal yang sangat menyakitkan bagi banyak orang. Namun itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak hanya mengasihi kita sebagai ciptaannya, tapi dia mengasihi kita sebagai orang-orang yang memberontak kepadanya. Bukankah sebetulnya dalam persepsi Allah kita ini bisa disebut sebagai musuh-musuh Allah? Bukankah di dalam persepsi Allah kita ini dianggap sebagai orang yang melawan Allah? Sehingga sebetulnya ketika kita melawan Allah, Allah bisa melawan kita balik. Dan dia pasti akan memenangkan pertarungan melawan kita, bukan? Tapi dia tidak memilih cara itu. Dia memilih mengambil cara yang lebih manusiawi, bukan sekedar sorgawi. Dia memilih untuk menjadi manusia, untuk mengenal manusia, untuk mengerti bahwa manusia ini ingin diperlakukan seperti apa. Dan itulah belas kasih Allah yang tidak pernah bisa dibandingkan oleh apapun. Merciful. Dia adalah Allah yang penyayang, Allah yang bermurah hati, Allah yang menunjukkan belas kasihan, Allah yang selalu berusaha untuk memberikan keuntungan kepada setiap anak-anaknya. Bahkan ketika anak-anaknya tidak mampu memberikan keuntungan kepadanya. Dan di sini kita sama-sama mau belajar bagaimana kita bisa mengasihi musuh. Bagaimana bisa? Hidup itu bukan sekedar cuan dan bocuan. Dengan mudah kita akan mengasihi orang-orang yang memberikan cuan kepada kita. Tapi dengan mudah juga kita menyingkirkan orang-orang yang memberi bocuan kepada kita. Tapi tindakan merciful itu adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan cuan dan bocuan.
kita tidak bisa melihat tindakan merciful dari untung dan rugi. Karena kalau kita memakai persepsi ini, apa untungnya buat Tuhan menyelamatkan kita? Nggak ada untungnya, lebih banyak ruginya. Tapi itulah kasih, itulah sayang, itulah integritasnya sebagai Allah. Murah hati itu bukan sekedar perasaan dan tidak bisa dipaksakan. Tindakan murah hati adalah tindakan yang harus dimunculkan secara sadar. Dan harusnya harus otomatis kalau Tuhannya ada di dalam diri kita. Karena Tuhan itu kasih, dan kasih salah satu contohnya dan bentuknya adalah bermurah hati. Jadi sebetulnya murah hati itu adalah hal yang bisa kita lakukan secara otomatis selama ada Tuhan diam dalam diri kita dan juga memimpin setiap keputusan-keputusan kita dalam hidup. Setiap orang yang memiliki dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus pasti bisa melakukan tindakan-tindakan belas kasih. Lalu yang kedua yang perlu kita sadari adalah bahwa murah hati adalah buah dari relasi kita dengan Roh itu sendiri. Roh Tuhan tentunya, bukan roh yang lain. Karena belas kasih adalah bagian dari buah roh, maka belas kasih adalah hasil dari relasi yang kuat dan kokoh dan terjalin secara terus-menerus dengan sang sumber murah hati itu. Sama seperti setiap pohon yang punya ranting, selama akarnya terus menyerap segala sesuatu yang dibutuhkan dari tanah, maka ranting itu akan berbuah. Selemah apapun ranting itu, sekecil apapun ranting itu, karena ranting tidak pernah lebih besar daripada batang pohon, tapi di satu ranting bisa banyak buahnya. Kadang rantingnya sampai doyong gitu ya, rantingnya sampai nyot sampai ke bawah. Tapi apa artinya? Artinya kita yang lemah dan kecil ini masih dimungkinkan untuk bisa berbuah lebat dan besar, manis, selama kita berakar kepada Kristus. Tuhan mau kita bertindak penuh dengan belas kasih. Bahkan terutama kepada para musuh kita. Karena apa bedanya? Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, itu sih normal. Tapi mengasihi orang yang membenci kita, yang merendahkan kita, yang dengan mudah menjudge kita, menghakimi kita, sebelum mereka meletakkan kaki mereka dan berjalan bersama dengan kita dalam penderitaan kita dan pergumulan kita, mereka kan gak tahu. Tapi kasihilah mereka, karena ketidaktahuan mereka. Seperti Yesus mengatakan di atas salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kadang justru karena mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu menyakiti kita, mereka melakukannya. Jadi, kasihilah mereka. Tetap kasihilah mereka. Selamat berbelas kasih di tengah masa raya Prapaskah ini, dan tunjukkanlah belas kasih kita kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus menolong. Amin.